warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Kolison Nursiba, saya peserta training dari Bimba AIUEO Unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan metode dari Fun Learning. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari Fun Learning? Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan dan dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, serta kesenangan bagi sang anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan dengan fun learning? Hal ini dikarenakan syarat yang mutlak dalam menumbuhkan minat belajar anak. Anak akan merasa senang untuk mengulang kegiatan yang dilakukannya. Dan hal ini juga yang berdampak pada kemampuan yang semakin meningkat yang akan menjadikan anak lebih siap dalam proses belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Nah, tujuan dari fun learning itu sendiri merupakan untuk menumbuh kembangkan minat belajar anak secara intrinsik, yang artinya anak akan senang untuk belajar tanpa harus disuruh. Pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Nah, hukum fun learning di Bimba adalah wajib atau mutlak. Hal ini dikarenakan fun learning punya dua syarat, yaitu small step system dan juga individual system. Dan ini juga sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba pada ayat keempat yang berbunyi bahwa pendidikan secara bertahap atau fun learning dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan fun learning. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Sebutkan alasannya. Untuk yang pertama, sudah pasti adalah sang anak. Anak harus merasakan fun learning terlebih dahulu pada saat proses bermain sambil belajar. Hal ini dikarenakan anak merupakan subjek belajar. Lalu yang kedua ada motivator. Motivator bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan saat melakukan proses pembimbaan. Lalu yang ketiga ada kepala unit. Kepala unit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian terhadap penerapan fun learning di Bimba AIUEO, serta mengevaluasi ekspresi motivator dan setiap anak agar senantiasa senang, semangat, dan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Jawabannya yaitu motivator. Kita sebagai motivator bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak ketika melakukan proses pembimbaan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Jawabannya itu kita dapat menciptakan dengan cara secara bertahap atau small step system dengan melakukan kegiatan menyenangkan sesuai dengan karakter, kemampuan, dan kemauan masing-masing anak sehingga anak akan merasa senang dalam proses belajarnya. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah anak tersebut fun learning atau tidak? Jawabannya itu bisa kita lihat dari ekspresi sang anak, apakah anak tersebut menunjukkan sikap senang, semangat, atau antusias saat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu bisa dilihat juga dari durasi anak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ke-9, apa sih dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yang pasti anak akan mau belajar dengan keinginannya sendiri, dan keinginan belajar tersebut akan tumbuh secara intrinsik dan juga anak akan merasakan bahagia dalam proses belajarnya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang jelas, anak tersebut akan mudah bosan atau merasa tertekan pada saat proses belajarnya. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa terpaksa atau bahkan tidak suka untuk melakukan belajar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode small step system. Pertanyaan yang pertama,
Apa pengertian dari small step system? Small step system merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Hal ini dikarenakan setiap anak dapat merasa senang, bahagia, dan menikmati kegiatan yang dilakukannya. Jika proses belajar dilakukan tidak secara bertahap, maka memungkinkan anak tidak akan merasa nyaman dengan proses belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Nah, tujuannya ini untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan alias fun learning. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Kita sebagai motivator harus mengetahui kemampuan dan kemauan masing-masing anak didiknya. Jadi, kita sebagai motivator juga harus membimbing anak sesuai dengan keadaan atau kondisi mereka dan dengan mengetahui kemauan dan juga kemampuan mereka. Pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system dilakukan? Nah, dampaknya anak akan merasa bahagia dalam proses bermain sambil belajarnya, serta mereka tidak akan merasa tertekan dan melainkan mereka akan penuh semangat dan juga helpful dalam menjalankannya. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak dilakukan dengan small step system? Ya, yang pasti anak tidak akan merasa nyaman dan bahagia pada saat proses pembelajaran berlangsung, atau mungkin anak akan trauma dan merasa tertekan dengan metode jika tidak melakukan metode small step system.